Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pensyaratan hadis sahih yang keempat, yaitu tidak adanya illah. Kita akan membaca kitab Manhajun Naqd fi Ulumil Hadis karangan Dr. Nuruddin Aitar pada halaman 447 pada bab hadis mu'allal. Al-mu'allal, hadis mu'allal, kadza ishtahara istimalu hadzal istilah 'inda al-muhaddisin. Seperti inilah menjadi masyhur penggunaan istilah ini menurut muhaddisin, wa waqa'a fi kalami ba'dihim hadis ma'lul, dan terdapat juga pada ungkapan para muhaddisin dengan ungkapan hadis ma'lul. Wakilahuma muntaqid bi annahu la yusa'id istimalul muhaddisin min haitsul lughah. Dan kedua penggunaan istilah ini tidak lepas dari kritik, karena keduanya tidak relevan dengan penggunaan oleh para muhaddisin. فإنهم يستعملونه فيما وجد فيه وصف القادح. Mereka menggunakan kedua istilah itu untuk hadis yang padanya terdapat sifat yang mencacatkannya, sehingga nama yang paling tepat untuknya adalah mu'al. Wahadal aula fihi ayyuqal mu'al. Maka yang paling tepat adalah dengan disebut hadis mu'al, li'annahu mushtaq min a'allahu ar-rubai, karena dia diambil dari kalimat a'allahu yang artinya menjadikannya cacat, yang terdiri dari 4 huruf. Kemudian kita berpindah kepada pembahasan tentang illah. Wal illah sababun khafiyun ghamidun yatra'u 'ala al-hadis fayaqdahu fi sihhatihi. Illat adalah faktor abstrak yang menodai hadis sehingga merusak kesahihannya. Wal hadisul mu'allal huwa al hadis alladhi uttuli'a fihi ala illatin taqdahu fi sihhatihi ma anna zahirahu as-salamah minhu. Hadis mu'allal adalah hadis yang padanya terlihat ada illat yang merusak kesahihannya, sedangkan lahirnya terbebas darinya. Jadi pada zahir terlihat hadis itu tidak ada illah, tetapi ketika sudah diteliti ternyata terdapat illat atau cacat pada hadis tersebut. Walamma kana al-bahthu fi hadha an-naw' yaktanifuhu al-ghumud, kana ajallu ma'arif al-muhaddithin wa a'laha wa ashrafuha tadhharu fihi 'azamatuhum wa 'azamatu nahjuhum an-naqdi alladhi yablughu al-a'maq as-sahiqah liyastakhrija ma fiha min afat tad'afu al-hadith wa tazilu an haqiqati ad-da'f qashrat as-sihhah al-zahirah allati tastaruhu. Karena pembahasan bidang ini mengandung kejelimetan, maka masalah ini merupakan pengetahuan muhaddisin yang tertinggi dan termulia. Dengan pembahasan tersebut semakin tampak keagungan mereka dan kajian mereka yang kritis dan sangat mendetail, sehingga mereka mampu mengetahui faktor-faktor abstrak yang mendhaifkan hadis dan menghilangkan kesahihan lahiriah hadis yang menutupi hakikat kedhaifannya. Wa yanqasimul hadis mu'allal bihasabi mawqi'il illah ila mu'al fi sanad wa mu'al fil matni wa mu'al fihima. Kemudian terbagi hadis mu'al ini dari sisi mawqi'ul illah, tempat terdapat illah kepada terdapat illah pada sanad, kemudian terdapat illah pada matan, dan terdapat illah pada keduanya. Jadi bisa ada pada illah itu, bisa ada pada matan, bisa ada pada sanad, atau bisa ada pada keduanya. Kita akan mempelajari pada al-qismul awal, macam yang pertama, yaitu hadis mu'allal
pada sanad. Seperti apa contohnya? Wa hadzal qismu qad takunu al-illah qadihah fi sanad wa qadihah fil matan bi an kana la yu'rafu illa min rawin wahid thumma dhaharat fihi illah kal ittirab aw al-inqita' al-batin aw waqafa al-marfu'. Wa min amthilati dhalika hadithu Ibnu Jurayh an Musa bin Uqbah an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an man jalasa majlisan kathura fihi lautuhu faqala qabla an yaqum subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghafara lahu ma kana fi majlisihi. Illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi. Jadi ada kadang-kadang qad takunul illah qadihah fi sanad wa qadihah fil matan. Ya, kadang-kadang illat itu terdapat dalam hadis mu'allal yang mencacatkan pada sanad dan matannya. Seperti apabila suatu hadis tidak dikenal kecuali melalui seorang periwayat, lalu ternyata padanya terdapat illat seperti ittirab, inqita' yang tersembunyi, inqita' keterputusan tersembunyi, atau merupakan hadis mauquf yang marfu' dan sebagainya. Jadi ada hadis yang sebenarnya mauquf yang tidak sampai kepada Nabi, hanya sampai kepada sahabat, tidak dinisbahkan kepada Nabi tapi dinilai marfu' dan lain sebagainya. Di antaranya adalah contoh hadis dari Ibnu Jurayj dari Musa bin Uqbah dari Suhail bin Abi Salih dari bapaknya dari Abu Hurairah dengan marfu' ya. Di sini disebut marfu' ya. Hadisnya man jalasa majlisan kathura fihi lautuhu faqala qabla ayyakum subhanakallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghufira lahu ma kana min majlisihi. Barang siapa hadir dalam suatu majlis yang padanya banyak terjadi kegaduhan, kemudian sebelum berdiri ia berkata, Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu, tiada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu, maka ia mendapat ampunan atas dosa yang terjadi dalam majlis tersebut. Jadi hadis tersebut pada zahirnya sepertinya tidak ada cacatnya. Kemudian penjelasan selanjutnya, hadza hadisun zahiruhu shihah hatta iqtarra bihi ghairu wahid minal huffaz wa sahhahahu lakin fihi illa khafiyah qadihah. Hadis ini pada zahirnya seakan-akan dia sahih sehingga dia banyak membuat tertipu ya, membuat tertipu banyak sekali para huffaz, para hafid dalam hadis dan mensahihkannya. Tetapi pada hadis ini terdapat illah khafiyah, illah yang sangat samar ya, qadihah yang merusak kepada hadis itu. Wasafihi ma rawahu Wahib bin Khalid al-Bahili an Suhail an Aun bin Abdullah min qawlihi ay laisa bimarfu'. Yang benar adalah bahwasanya ini adalah riwayat dari Wahib bin Khalid al-Bahili dari Suhail dari Aun bin Abdullah min qawlihi, dari perkataannya Aun. Ai laisa bimarfu, artinya ini tidaklah marfu, artinya hadis ini tidak disandarkan kepada Rasulullah, hanya mauquf, hanya disandarkan kepada sahabat. Faqad khalafa Wahib Musa bin Uqbah. Di sini telah terjadi perbedaan antara Wahib dan Musa bin Uqbah. Wa qada lahu al-Bukhari birrujhan, dan menetapkan Bukhari dengan ar-rujhan. Jadi keunggulan daripada riwayat dari Wahib. Kalau Imam Bukhari, beliau lebih mengunggalkan riwayat dari Wahib ini.
وصرح بأنه لا يعرف في الدنيا في هذا الباب بسند ابن جريج بهذا إلا هذا الحديث. Dan beliau menjelaskan bahwasanya tidak diketahui di dunia ini dalam bab ini dengan sanad Ibnu Jurayj bihadza dengan ini illa hadzal hadis kecuali dengan hadis ini. Qala wa la nadhkuru li Musa sima'an min Suhail, dan dia berkata kami tidak menyebutkan bahwasanya Musa mendapatkan hadis dari Suhail, artinya tidak mendengar dari Suhail. Faja'at hadhil qara'in litarajjuh man khalafa Musa bin Uqbah. Kami tidak pernah menyatakan bahwa Musa mendengar hadis dari Suhail. Indikasi-indikasi ini memperkuat orang yang berbeda riwayat dengan Musa bin Uqbah. Nah, jadi di sini pada contoh hadis manjala sama jelisan ila akhirih itu, kalau dilihat secara kasat mata, secara zahirnya memang tampak dia adalah hadis yang sahih, tetapi di sana terdapat illah. Sebenarnya terdapat illah, yaitu hadis itu tidaklah marfu. Hadis itu hanya mauquf saja. Manjala sama jelisan itu bukanlah hadis marfu yang dinisbahkan kepada Nabi. Dan itu hanya dari perkataan siapa di situ? Abdullah Aun bin Abdullah, bukan dari perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kembali lagi pada perbedaan hadis marfu, mauquf dan maqtu. Kalau hadis marfu itu hadis yang disandarkan kepada Nabi. Kalau yang mauquf disandarkan kepada sahabat, kalau yang maqtu disandarkan kepada tabi'in. Lantas kenapa hadis mauquf dan maqtu ini masih disebut hadis? Karena memang di sana disebutkan bahwasanya sahabat dalam hal agama itu bisa jadi tidak berijtihad, artinya mendengar langsung dari Rasulullah, tetapi ketika disampaikan tidak menyatakan itu bersumber dari Rasulullah. Ada juga yang bilang itu tidak bisa dijadikan hujjah. Ya, kalau pendapat pertama, kalau memang sahabat itu tidak berijtihad, maka itu bisa dijadikan hujjah. Tapi kalau kita mengambil pendapat bahwasanya bisa saja sahabat itu berijtihad atau bisa saja dia mendengar dari orang lain, maka hadis mauquf dan hadis maqtu ini tidak bisa dijadikan hujjah dalam agama Islam. Jadi demikian, mudah-mudahan penjelasan yang saya jelaskan tadi bisa dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.